Halo sobat pecinta konten misteri, kita jumpa lagi di channel Rumah TV Misteri ini. Bagaimana kabarnya sobat semua? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah selalu. Amin. Nah sobat, kali ini saya akan membawakan cerita yang berjudul Misteri Bayangan Pekerja Hantu di Pabrik Tua. Yuk, kita mulai aja ya ceritanya. Di sebuah kota kecil yang sepi, ada sebuah pabrik tua yang telah lama terbengkalai. Pabrik itu berdiri di tepi hutan, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Suasana di sekitar pabrik selalu sunyi, hanya ditemani oleh desau angin dan suara burung hantu yang sesekali terdengar. Pabrik ini dulunya adalah pusat kegiatan ekonomi di kota tersebut, namun kini hanya menjadi bangunan tak terurus yang penuh dengan cerita mistis. Pabrik tua itu sudah berdiri selama beberapa dekade, dan banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan warga setempat. Menurut legenda, pabrik itu pernah mengalami kebakaran hebat yang menewaskan hampir semua pekerjanya. Sejak saat itu, banyak orang mengaku melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di dalam pabrik ketika malam tiba. Mereka percaya bahwa bayangan itu adalah arwah pekerja yang terperangkap di sana. Suatu malam yang gelap, sekelompok remaja yang penasaran memutuskan untuk mengunjungi pabrik tua itu. Mereka adalah Andi, Budi, Citra, dan Dini. Keempatnya adalah sahabat sejak kecil dan selalu mencari petualangan baru untuk mengisi waktu luang mereka. Mendengar cerita-cerita menyeramkan tentang pabrik itu, mereka merasa tertantang untuk membuktikan kebenarannya. Yakin kita mau masuk ke sana? Tanya Citra dengan ragu saat mereka berdiri di depan gerbang pabrik yang berkarat. Tenang saja, Cit. Ini pasti cuma cerita bohong buat nakut-nakutin kita, jawab Andi dengan penuh semangat. Dia selalu menjadi pemimpin dalam setiap petualangan mereka. Mereka melangkah masuk melalui gerbang yang terbuka sedikit, melewati rerumputan tinggi yang tumbuh liar di sekitar pabrik. Bangunan pabrik terlihat sangat besar dan menyeramkan di bawah cahaya bulan yang redup. Jendela-jendelanya pecah, dan pintu utamanya terayun-ayun tertiup angin. Rasanya tempat ini benar-benar angker, gumam Budi sambil memeluk erat jaketnya. Mereka masuk ke dalam pabrik, melewati lorong-lorong yang gelap dan berdebu. Bau apek dan karat menyengat hidung mereka. Citra menyalakan senter dari ponselnya, menerangi jalan yang mereka lalui. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki yang menggema di antara dinding-dinding pabrik. Ada yang dengar itu? Bisik Dini dengan suara gemetar. Tenang, mungkin cuma suara hewan atau apa, balas Andi, meskipun dia sendiri merasa tidak yakin. Langkah mereka terhenti ketika melihat bayangan samar melintas di ujung lorong. Bayangan itu tampak seperti seorang pria yang berjalan dengan langkah lambat. Mereka saling pandang dengan ketakutan, tapi rasa penasaran mengalahkan ketakutan mereka. Mereka mengikuti bayangan itu, berharap menemukan penjelasan yang masuk akal. Ketika mereka tiba di ruang produksi utama, bayangan itu menghilang. Ruangan itu penuh dengan mesin-mesin tua yang sudah berkarat dan peralatan yang berserakan di mana-mana. Di sudut ruangan, mereka melihat sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Sebuah meja besar dengan bekas darah yang masih terlihat kering. Apa ini? Citra hampir tidak bisa berkata-kata. Tangannya gemetar saat mencoba menyentuh bekas darah itu. Sepertinya ini tempat kejadian kebakaran dulu, kata Budi pelan. Mungkin ini sebabnya kenapa pabrik ini terbengkalai. Mereka terus menjelajahi pabrik, mencoba mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Saat mereka mencapai lantai atas, suara aneh mulai terdengar. Seperti suara orang-orang yang berbisik dan tertawa pelan. Mereka merinding mendengarnya, tapi tetap melangkah maju. Di salah satu ruangan,
mereka menemukan tumpukan dokumen dan foto-foto lama. Foto-foto itu memperlihatkan para pekerja pabrik dengan wajah-wajah bahagia sebelum tragedi kebakaran itu terjadi. Di salah satu foto, mereka melihat seorang pria dengan wajah yang sangat mirip dengan bayangan yang mereka lihat tadi. "Ini, dia pekerja di sini," ujar Dini sambil menunjukkan foto itu kepada teman-temannya. "Mungkin dia salah satu korban kebakaran itu," tambah Andi. Tiba-tiba, ruangan itu terasa semakin dingin. Nafas mereka terlihat di udara, seperti ada sesuatu yang menghisap panas dari sekitar mereka. Cahaya senter citra mulai berkedip-kedip, dan mereka mendengar suara langkah kaki lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. "Kayaknya kita harus pergi dari sini," kata Budi dengan panik. Namun, sebelum mereka sempat bergerak, bayangan pria itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan lebih nyata. Wajahnya pucat dengan mata yang kosong, menatap langsung ke arah mereka. Dia mengangkat tangannya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. "Maafkan kami," bisik Dini, merasa tercekam oleh pandangan pria itu. Pria itu tiba-tiba menghilang, meninggalkan mereka dalam keheningan yang mencekam. Mereka segera berlari keluar dari pabrik, tidak berani menoleh ke belakang. Ketika mereka akhirnya keluar dari gerbang, mereka merasakan beban berat terangkat dari dada mereka. "Apa tadi benar-benar nyata?" tanya Citra dengan napas tersengal. "Aku tidak tahu," jawab Andi. "Tapi yang jelas, aku tidak akan pernah kembali ke tempat itu lagi." Sejak malam itu, keempat sahabat itu tidak pernah lagi mengunjungi pabrik tua tersebut. Mereka tidak pernah menceritakan pengalaman mereka kepada siapapun, takut dianggap gila atau hanya mencari perhatian. Namun, mereka tahu bahwa apa yang mereka lihat dan rasakan malam itu adalah nyata. Warga kota tetap berbicara tentang pabrik tua dan bayangan pekerja hantu yang sering terlihat di sana. Meski banyak yang penasaran, tidak ada yang berani masuk ke dalam pabrik setelah mendengar cerita-cerita seram yang beredar. Pabrik tua itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari tragedi masa lalu dan tempat bagi arwah-arwah yang tidak tenang. Mereka berpikir bahwa mungkin pabrik itu memiliki sejarah yang lebih gelap daripada yang mereka tahu. Penasaran dengan asal-usul pabrik itu, keempat sahabat mulai mencari informasi di perpustakaan kota dan bertanya kepada orang-orang tua yang pernah bekerja di sana. Mereka menemukan sebuah buku tua yang mencatat sejarah kota mereka. Di dalamnya, ada bab khusus tentang pabrik tersebut. Pabrik itu didirikan oleh seorang pengusaha kaya bernama Pak Harjo pada awal tahun 1900-an. Pak Harjo dikenal sebagai orang yang keras dan kejam terhadap pekerjanya. Banyak pekerja yang dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya dan tanpa perlindungan yang memadai. Pada suatu hari yang nahas, terjadi kebakaran besar yang melanda pabrik. Kebakaran itu terjadi pada malam hari, saat sebagian besar pekerja sedang bekerja lembur. Tidak ada yang tahu pasti apa penyebab kebakaran itu, tapi banyak yang percaya bahwa itu adalah akibat dari kelalaian Pak Harjo yang tidak mau memperbaiki sistem keamanan pabriknya. Setelah kebakaran itu, banyak keluarga kehilangan orang yang mereka cintai. Arwah para pekerja yang tewas dikatakan tidak tenang dan menghantui pabrik, mencari keadilan atas kematian mereka. Pak Harjo sendiri menghilang tanpa jejak setelah kejadian itu, meninggalkan pabrik dalam keadaan rusak dan terbengkalai. Keempat sahabat merasa bahwa mereka telah menemukan jawaban atas misteri pabrik itu. Namun, mereka tidak puas hanya dengan mengetahui cerita dari buku. Mereka ingin memastikan bahwa arwah para pekerja itu benar-benar menemukan kedamaian. Suatu malam, mereka kembali ke pabrik tua itu dengan membawa bunga dan lilin. Mereka berniat untuk melakukan ritual sederhana sebagai bentuk penghormatan dan permohonan maaf
kepada arwah-arwah yang terperangkap di sana. Semoga mereka bisa tenang, kata Citra saat mereka menyalakan lilin di depan gerbang pabrik. Mereka masuk ke dalam pabrik dan meletakkan bunga di beberapa sudut yang mereka rasa penting, seperti di ruang produksi utama dan di tempat mereka menemukan bekas darah. Mereka duduk dalam lingkaran dan mulai berdoa dengan tulus, memohon agar arwah-arwah itu bisa tenang dan pergi ke tempat yang lebih baik. Saat mereka berdoa, angin malam bertiup lebih kencang, membuat api lilin berkedip-kedip. Suasana terasa semakin mencekam, tapi mereka tetap fokus pada doa mereka. Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki dan bisikan yang semakin dekat. Mereka membuka mata dan melihat bayangan-bayangan samar yang mengelilingi mereka. Wajah-wajah pucat dan mata kosong menatap mereka dengan penuh harap. Salah satu bayangan itu adalah pria yang mereka lihat sebelumnya. Pria itu melangkah maju, dan kali ini mereka bisa mendengar suaranya yang lembut namun jelas. "Terima kasih, kami sekarang bisa tenang," kata pria itu dengan senyum tipis. Bayangan-bayangan itu perlahan menghilang, meninggalkan keempat sahabat dalam keheningan yang menenangkan. Demikian akhir kisah cerita misteri bayangan pekerja hantu di pabrik tua. Kami, dari Rumah TV Misteri sangat senang jika Anda merasa terhibur dengan konten-konten kami. Karena kepuasan Anda adalah tujuan kami. Dan, jika Anda merasa terhibur, kami sangat berharap jika sobat tidak berkeberatan untuk membantu perkembangan channel kami ini dengan cara subscribe dan menyalakan notifikasi agar kami lebih semangat untuk mencari kisah konten-konten yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa di next episode.